وجمرة المؤمنين رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يضلل فلا مضل له ومن فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجلا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kita dan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita beroleh kebahagiaan dan di dunia dan serta di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam keharibaan baginda Nabi besar, Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering-seringnya kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya sebagai khatib menyampaikan khutbah mengenai keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sudah tahu bahawa
perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad merupakan suri teladan yang paling mulia di muka bumi ini, makhluk terbaik yang mulia di muka bumi ini. Sebab itu saja sudah kita ketahui Rasulullah SAW memiliki banyak istimewaan, mulai dari sifat keberanian fisik hingga kecerdasan yang tak tertandingi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling baik dari yang paling, atau yang kita biasa menyebutnya yang terbaik. Jadi kelebihan dari teladan Nabi Muhammad SAW tersebut, sudahkah kita mencontohnya? Sudahkah kita benar-benar mengikuti sifat dari budi pekerti Rasulullah SAW yang sangat mulia, atau justru kita lebih nyaman mengikuti gaya hidup seorang sendiri? Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meneladani sifat Rasulullah SAW dalam segala tindakan dan perkataan dan sebuah kewajiban bagi umat muslim, selain menjadi suri teladan yang baik dan berlaku luhur. Rasulullah SAW adalah seorang utusan untuk umatnya di dunia ini. Apakah yang melekat daripada diri Rasulullah SAW merupakan rujukan kita dalam berlaku apa yang disebabkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Apa yang disebabkan oleh Rasulullah SAW adalah hal yang harus kita laksanakan dan kita kerjakan dan kita contohi. Apa yang dilarang termasuk yang harus kita hindari. Begitulah Rasulullah SAW sebagai sosok contoh bagi umatnya. Hal ini sudah ditetapkan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW makhluk pilihan Allah yang patut dijadikan rujukan dan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang menghadapi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil hikmah dari perjalanan dari ayat di atas bahwa keteladanan pada diri Rasulullah SAW yang sangat mulia perlu kita pelajari dan pahami secara utuh dan menyeluruh. Rasulullah SAW adalah satu-satunya teladan utama kita dalam kepribadian, berumah tangga, bermasyarakat, bertakwa, berkemalu, berpolitik, berjihad dan mengatur negara dan agama. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan surah Al-Ahzab ayat 21 di atas adalah dasar yang paling utama terkait perintah menteladani sifat Rasulullah SAW. Teladan baik dalam perkataan, perbuatan dan keadaan dan ketaatan. Karena itu Allah memerintah golongan manusia untuk meneladani sifat Rasulullah SAW, akhlaknya, kesabarannya, ketakwanya, lidah dan kesungguh-sungguhannya bagi Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meneladani sifat Rasulullah SAW. Jangan suka berkata kotor, bersifat-sifat sombong, karena sebuah kisah berjalan Rasulullah SAW bersama sahabat, dan Rasulullah SAW mengatakan seorang pemuda yang tidak terkenal, dan Rasulullah SAW mengatakan dia adalah ahli surga. Bertanya kepada sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau katakan dia ahli surga? Dan Rasulullah SAW menjawab, kenapa saya katakan dia ahli surga? Ahli jannah, fi jannah. Kenapa? Karena di dalam hatinya tak ada pula yang sudah sombong. Dia tidak sabar apabila dia dihina, dicimaki, dimarahi. Dia tidak pernah mengatakan orang bodoh, tidak pernah mengatakan bodoh, dia pernah mengatakan jelek-jelekan hinaan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tud'il mukazzibin." Jangan kalian patuhi orang-orang yang suka menghina dan suka mengejek. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbaik kepada siapa yang tidak mana agama, tidak mana harta, tidak mana fisik, bahkan orang kafir Yahudi sekalipun masih diberi Allah, diberi Rasulullah SAW makan. Oleh karena itu kita sama-sama meneladani Rasulullah SAW, karena suksesnya Rasulullah SAW bukan ilmunya, bukan hartanya pula, bukan karena kecerdasannya, akan tetapi Nabi Muhammad suksesnya adalah akhlaknya yang begitu mulia. Yang kita
ta'lim al-ala bab al-ilm al-ala itu di atas ilmu. Oleh karena itu andaikan Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia adalah ilmu dan lari alal akhlak, maka tidak ada orang yang menyampaikan menjunjung tinggi melainkan Rasulullah SAW yang sudah berakhlak mulia. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andaikan Allah jadikan lautan sebagai tinta, perpohonan seluruh dunia dijadikan pena, dan para malaikat dijadikan sebagai juru tulis untuk menulis ilmu-ilmu yang Allah itu tidak akan cukup, serta malaikat belum siap dan lautan telah habis, perpohonan telah habis, dan serta malaikat belum siap menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kisah. Rasulullah SAW yang begitu akhlak mulia, tidak pernah mengatakan kepada umatnya perkataan yang tidak baik, mendoakan umatnya yang tidak baik. Bahkan Nabi SAW sholat malam sampai kakinya begah, sholat malam meneteskan air mata untuk umatnya. Bahkan Nabi SAW tidak pernah mendoakan umat yang selalu mencimaki dia, selalu meludahi dia, selalu melemparkan botol onta kepada dia. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengejeknya. Bahkan Nabi SAW datang padanya lalu terkejut sebuah kisah Nabi SAW dilempar dari seorang orang Yahudi. Lalu Nabi SAW terdiam. Jalan lagi Rasulullah SAW ke tempat tersebut. Nabi SAW bingung bertanya, kemana orang yang sering melempar saya dengan tai onta yang hina, meludahi saya, melemparkan saya dengan batu. Tapi Nabi SAW seorang pemuda menjawab, sungguhnya pemuda yang melempar dengan tai onta yang hina, kotoran yang hina, itu dia sedanglah sakit. Rasulullah SAW pulang dalam keadaan lemah dan mendatangi istrinya yang tersayang itu oleh Khadijah. Bertanya Rasulullah Khadijah, ya Khadijah istriku adakah makanan yang perlu aku bungkus? Lalu Rasulullah menjawab, ada ya Rasulullah. Setelah itu bawa Rasulullah SAW yang dibungkus oleh istrinya tadi dan berikan kepada orang yang kafir Yahudi yang telah melemparkannya. Menangis orang kafir Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, engkaulah orang pertama kali menjengukku, sebenarnya anakku, saudaraku tidak ada menjengukku. Sungguhnya aku minta maaf kepada engkau, sudah meludahi engkau, sudah melemparkan engkau dengan tai onta yang hina, melemparkan dengan batu. Sungguhnya aku akan masuk Islam. Disitulah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap Nabi SAW tersebut sebenarnya kita masih jauh untuk meladani sikap Rasulullah SAW. Contoh lainnya yaitu bagaimana cara kita berpakaian. Tak sedikit dari kaum muslimah yang masih memberikan auratnya, mereka menyebarkan bagaimana tubuhnya untuk kebahagiaan dan alasan sendiri. Mereka menampilkan lekuk tubuhnya yang jauh dari kesanan Islam. Maka hargailah beliau Rasulullah SAW. Dulu beberapa wanita dibunuh, dulu beberapa wanita dibunuh bertahan mati hidup. Dan Rasulullah SAW bermuda ini zaman Islam dari zaman biar yang berada, dari zaman jahiliyah dari Islamnya, dari zaman kegelapan yang terang benderang. Maka hargailah beliau Rasulullah SAW. Barang siapa, tak ulama, barang siapa yang menampakkan sebuah helai rambutnya kepada laki-laki, maka angkat yang ditariknya di dalam neraka. Hadirin jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah berjuang Rasulullah SAW yang telah mengubah dari peradaban yang membawa wanita-wanita menjadi mulia serta surga ada di telapak kaki ibu. Hadirin jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai ayah dan bagi putri-putri kita, kakak dan adik perempuan kita, paman dan keponakan kita memberi nasihat baik untuk kebaikan keluarga kita. Karena hal yang disampaikan Rasulullah SAW merupakan perintah yang harus kita laksanakan dan kita teladani. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita memberi diladani yang baik, Rasulullah SAW juga merupakan pimpinan negara. Beliau ialah seorang yang patut ditiru pada pemimpin dunia. Terbukti Nabi Muhammad SAW memberi warna kehidupan dan perubahan besar di tanah-tanah kebodohan dari keborokan. Orang bangsa Arab, sebuah perubahan besar kaum Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan diutus sebagai rasul, berisi di sekitar Ka'bah yang dipenuhi ratusan berhala yang berjajaran sebagai Tuhan kaum kafir Quraisy. Saat itu baginda Nabi Muhammad berubah, maka kala itu yang penuh dengan kemudahan seperti perjudian, minuman keras, perburuan dan sebagainya. Bangsa Arab sebelum dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah bangsa yang terbelakang.
Keberatan ada yang dinama-nama dalam ini kehidupan, kejahatan, merajalela, rumah tangga penuh dengan kekerasan dan akhlak-akhlak terpuji, sehingga melahirkan sebuah budaya primitif yang digambarkan Al-Quran sebagai sebuah budaya kehidupan jahiliyah. Namun setelah Rasulullah SAW memimpin bangsa Arab secara perlahan, masyarakat Arab Quraisy mengalami motivasi kehidupan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka sama-sama meneladani sifat baginda Nabi Muhammad SAW, serta akhlaknya, tingkah lakunya, bahkan kecerdasannya dan akhlak yang begitu mulia. Oleh karena itu, mereka sama-sama merubahkan diri, hiduplah diri dari buruk menjadi yang baik, dari jahat menjadi yang baik, dari yang dulu yang suka menghina menjadi yang tidak suka menghina. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa ayati dzikril hakim. Fataqabbal Allahu minni wa minkum tawbatan innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-ihsan wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas taqullaha fi ma fantahu amma naha wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qawli wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu 'alaihi taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika malaika wa muqarrabin warda Allahumma anna khulafa'a rasyidin wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqi shuhada wa tabi'in. Allahumma ihsan ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wa innaka samiul qarib mujibud da'wat. وأنزل الزرقاء والمشركين وانصر عبادك والمؤدين وانصر من نصر الدين والخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلم كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا بلاء والوباء والزلازل والسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان مسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واذكروا الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا